Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat pada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan ruang dan waktunya memfasilitasi acara halal bihalal, yang terhormat jajaran Pemdes dan warga desa di sana, yang saya cintai teman-teman dari relawan Seven Adventure, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan, saya ucapkan kepada Ibu Dewi Mala sebagai inisiator acara halal bihalal di aula balai desa di sana ini. Tak lupa karena momennya masih lebaran, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ini Pak Bu. Mudah-mudahan kita dibersihkan kembali tahun ini, kembali ke fitri ya. Saya tidak akan membawa suasana yang tegang, tapi ngobrol santai. Saya tidak ditugaskan oleh siapa-siapa, Bu. Saya ditugaskan oleh hati nurani saya sendiri, dan saya dan teman-teman ini sepakat sepemikiran, seperjuangan, dan bagaimana caranya agar lingkungan terjaga dengan baik, aman, dan nyaman. Namun yang terjadi untuk tahun-tahun ini di 5 kabupaten termasuk Kabupaten Brebes adalah kebencanaan. Maka saya perkenalan dengan Mbak Dewi Mumara, berdialog, berdiskusi tentang bagaimana solusinya, bukan mencari siapa yang salah. Solusinya bagaimana? Ya pelan-pelan kita lakukan yang kita bisa dulu dan kita mampu. Tidak mungkin sebesar ini bencana harus kita tanggulangi. Semua perlu proses dan perlu kesabaran. Maka saya mau perkenalkan dulu, saya pribadi atas nama Andrianto sebagai penasehat tim Seven Adventure. Mas Guntur ini sebagai ketua daripada tim Seven Adventure dan Mas Mulyono sebagai bendahara. Kami datang ke sini atas undangan Ibu Dewi Mumara untuk mengisi sesi terakhir, di mana ayo kita saling memahami kondisi bagaimana sih di sana bisa terkena banjir gitu. Nanti ada analisa yang memang bisa kita sepakati. Terus bagaimana, seperti apa tindak selanjutnya, seperti itu Bu. Halal bihalal dengan mengundang teman-teman dari Seven Adventure. Jadi ketika beberapa kali di sana kena banjir, saya sebenarnya kontak beberapa orang untuk kumpul di rumah saya membuat seperti ini. Tapi dari pemuda dan teman-teman bapak-bapak memang belum ada respon, sehingga akhirnya saya inisiatif membuat gerakan Mama Bergerak. Kebetulan sebenarnya 20 Mama Bergerak itu sudah saya undang Jawa Hari Mas Andre. Cuma karena ada yang lagi mudik ke rumah mertuanya di mana, kesibukan Idul Fitri, jadi sama teman-teman tim Seven Adventure hanya menyampaikan salam dan hanya beberapa orang yang bisa hadir. Terus terang saja saya merasa prihatin juga Mas Andre. Bahkan titipan uang yang dititipkan ke saya itu karena postingan teman-teman saya di luar kota. Mbak Dewi, saya titip uang. Jadi kemarin juga saya titipkan Bang Kasor, sempat ke Seven Adventure. Ini juga nanti secara simbolis saya titipkan ke Mas Andre. Cuman 100% belum ada donasi dari Adisana sendiri. Padahal harapan saya dengan posisi saya menggerakkan emak-emak bergerak itu adalah aksi keprihatinan. Masa kita sejauh ini sudah dikirimin air bolak-balik, kita hanya diam saja, tidak melakukan aksi apapun. Jadi saya mengharapkan dengan saya mengundang teman-teman Seven Adventure ke sini, itu benar kata Mas Andre bahwa mudah-mudahan entah pemuda, entah pemudi, ibu-ibu yang punya putra, punya putri, ayo diajak, disuruh, dikasih pemahaman bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Saya itu tinggalnya di Jakarta,
tidak bisa membiarkan ini diam saja, tidak bisa. Saya harus membuat gerakan, meskipun gerakan itu sangat kecil, bahkan sekalipun tidak dianggap buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan apapun, kayaknya saya merasa berdosa dalam hati sendiri, gitu aja. Jadi saya harapkan untuk ibu-ibu yang namanya sedekah, yang namanya berbuat amal itu bagus, ke masjid kemanapun. Tapi dengan uraian Mas Andre yang barusan disampaikan, ketika alam kita rusak, ketika semuanya kita akan menerobos rumah-rumah saudara-saudara kita, sebelum rumah kita, sebelum rumahnya tetangga desa kita, ya ayolah menyisihkan sebagian, kita sisihkan untuk masjid, untuk madrasah, untuk apapun, sebagian kita sisihkan untuk alam kita, untuk menyelamatkan sungai kita, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang kalau kita biarkan rumah mereka yang akan terterjang gitu loh.